Engkau menembus roh jiwa kami Bapa. Dalam roh jiwa kami ada nama-Mu, maka biarlah kami menjadi anak-anak yang menarik perhatian-Mu, anak-anak yang menjadi kesayangan-Mu, biji mata yang selalu ada dalam pandangan-Mu. Tolong kami Bapa, tapi kami menyadari kami datang kepadamu dengan tidak membawa kebenaran kami, karena sesungguhnya dalam kami tidak ada kebenaran. Hanya Yesus satu-satunya kebenaran kami, yang telah memerdekakan kami, yang telah memberi hidupnya bagi kami, supaya kami hidup oleh hidupnya, sehingga kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Kuduskan kami Bapa, dan biar pada sore hari ini jemaat-Mu, umat Bapa boleh mengalami Allah, boleh berjumpa dengan Allah lewat firman-Mu. Allah Roh Kudus mengambil alih semua pelayanan dan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan sampai akhir, biar dipimpin, dituntun dan disaksikan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh benar-benar firman-Mu berdaulat di tengah-tengah umat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Bersama-sama dengan saya berkata amin. Puji Tuhan. Salam. Apa kabar semua warga kerajaan surga? Haleluya. Luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Baik, puji Tuhan, pada sore hari ini segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus yang pemilik pelayanan, yang telah diizinkan untuk saya berdiri di tengah-tengah saudara. Secara manusia saya tidak mampu saudara, tapi saya percaya Dia telah memilih saya, Dia telah memanggil saya, sehingga Dia boleh mempercayakan pelayanannya. Mungkin secara manusia saya tidak sanggup, saya percaya Roh Kudus ada di dalam saya, yang akan menyaksikan firman itu, yang akan memberikan saya inspirasi oleh Roh Kudus untuk menyatakan isi hati Bapa bagi saudara pada sore hari ini. Dan pertama-tama juga saya mengucap terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan semua para pelayan hamba Tuhan di tempat ini, yang karena kasih Kristus, karena kemurahan Kristus diberikan saya kesempatan untuk berdiri pada saudara, untuk melayani pada sore hari ini. Dan juga saudaraku, tidak perlu saya terpanjang lebar, yaitu kalau saudara ini mengenal saya lebihnya, saya sudah memperkenalkan diri lewat komsel di Pak Ishak dengan Ibu Christine. Di situ ada live-nya tersendiri. Kalau ingin mengenal, ikuti saja Ibu Christine lewat Facebook, pasti tahu siapa saya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan percayakan pada sore hari ini kepada saya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa saya tidak akan berbicara di luar dari tema yang telah ditentukan, yaitu berbicara tentang iman. Jadi pada sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan inspirasi Roh Kudus yang diberikan pada saya, yaitu iman yang melampaui akal manusia. Amin saudara. Kita memiliki iman yang melampaui akal kita, karena kita memiliki Allah yang melampaui akal. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya kita akan membaca firman pada sore hari ini yang Roh Kudus taruh di hati saya, yaitu Matius pasalnya yang ke-14 ayat 28 sampai 31. Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-28 sampai 31. Langsung saja saya akan membaca ayatnya yang genap. Jemaat Tuhan membantu saya dalam ayat yang ganjil sampai ayat terakhir kita bersama-sama. Dengan kasih Kristus, saya mohon kita semua bangkit berdiri untuk menghargai firman Allah. Karena kita tahu firman Allah adalah harga diri Allah, wibawa Allah, dan firman Allah adalah Allah itu sendiri. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air bahkan di atas. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sama-sama. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang berbahagia yaitu kita yang selalu mengalami Allah dalam hidup kita. Karena itulah kebahagiaan kita, yaitu mengalami Allah setiap saat.
Bagaimana firman ini saudaraku pada sore hari ini datang pada kita. Bagaimana kita tahu bahwa sebelum Yesus bertolak, dia tidak bertolak bersama dengan murid-muridnya, tapi dia bertolak sendiri. Waktu dia setelah melakukan mujizat, waktu dia setelah mengadakan tanda dan tanda-tanda heran, dia kasih makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketuk roti saat itu. Dan pada saat itu mereka ingin menyeberang ke seberang, saudaraku. Apa yang terjadi pada saat itu? Murid-muridnya dalam keadaan bahaya. Murid-muridnya dalam keadaan bahaya. Kita tahu dalam keadaan bahaya itu adalah dalam keadaan yang sangat-sangat mereka terancam. Dalam keadaan sangat-sangat mereka di dalam badai yang luar biasa. Sangat-sangat membuat mereka tidak tenang. Sehingga tidak lama Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air karena dia tahu anak-anaknya atau murid-muridnya dalam kondisi yang tidak aman, dalam menghadapi badai yang sangat-sangat dahsyat. Yesus berjalan di atas air dan ada yang berkata bahwa oh itu hantu, tetapi Simon Petrus dia mengenal. Dia bilang itu Yesus, itu guru. Dan Simon Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tapi Yesus berkata, waktu dia Simon Petrus datang untuk menghampiri Yesus, karena dia memiliki kebimbangan apa yang terjadi, dia hampir tenggelam. Saudara, firman ini datang kepada saya dan datang kepada saudara. Mungkin dalam keadaan dan kondisi keadaan yang sangat terhimpit, kadang kita merasa lemah, yang tidak bisa langkah, saudara. Tetapi di saat dalam kelemahan itulah, di saat kita berseru, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, disitulah dia datang mengulurkan tangannya. Ini sungguh luar biasa, saudara. Dan tema pada saat ini, saudara, berbicara tentang iman yang melampaui akal. Bagaimana Allah yang kita sembah, Allah yang melampaui akal, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Simon Petrus adalah manusia biasa, tetapi karena Yesus yang memanggil dia mampu berjalan di atas air. Amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kita sama, saudara, tapi bersama dengan Yesus pasti kita akan cepat melakukan segala perkara karena dia ada di dalam kita, saudaraku. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang melampaui akal. Bagaimana dia melakukan perkara-perkara yang melampaui akal, yang tidak mungkin bagi dunia, tapi mungkin dia lakukan karena dia adalah Allah. Pertama kali dia melakukan mujizat, air berubah menjadi anggur. Sungguh luar biasa, saudaraku, Allah yang kita sembah. Dan dia di sini berkata kepada saya dan saudara, milikilah iman itu, karena iman itu mampu melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita baca bagaimana Yesus berkata dalam Markus pasal yang ke-11 di situ ayat ke-22 dan 23. Yesus berkata, kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi, maka kamu akan berkata kepada gunung ini, beranjaklah dalam laut, maka dia beranjak. Amin, saudara. Allah mau dalam hidup kita, yaitu kita memiliki iman. Dan kita akan belajar nanti apa itu iman, dan iman itu apa, dan siapa itu iman. Bahkan firman berkata, saudaraku, bahwa tanpa iman sore hari ini kita datang kepada Allah, tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Di saat kita mau datang untuk menghampiri dia, untuk beribadah kepada dia, kita harus datang dengan iman. Amin, saudara. Karena firman berkata, Roma pasalnya yang ke-1. Coba seorang tolong baca di situ ayat yang ke-7. Roma pasal 1 ayat Yang ke-17, ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada beriman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman, saudaraku. Demikian firman Allah. Iman itu yang menuntun kita, yang memimpin kita untuk kita sampai kepada iman itu sendiri. Ini firman yang berkata, saudaraku. Jadi pada sore hari ini, firman adalah iman yang melampaui akal. Kenapa iman yang bisa melampaui akal, saudaraku? Karena iman itu adalah Yesus sendiri. Baca Galatia 3 ayat 22 sampai 23.
Galatia pasalnya yang seorang tolong baca bantu saya. Galatia pasal ketiga ayat 22 sampai 26, agak panjang. Galatia pasal ketiga. Galatia pasal 3 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kitab suci telah Ya, menyuruh ke segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu dibenarkan kepada mereka yang percaya. Ayat 23, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurang sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah pendukung bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang ini itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penunggu. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. haleluya. Sebelum iman itu datang dari Allah, saudara harus tahu, iman itu datang dari Allah. Kamu dituntun oleh hukum Taurat. Hukum Tauratlah yang menuntun untuk kamu sampai kepada iman itu. Dan di saat iman itu datang sendiri, Dia yang membawa kita kepada kesempurnaan. Amin. Makanya melakukan segala sesuatu harus di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Karena apa? Rasul Paulus katakan, walaupun kamu menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, walaupun kamu melakukan kebaikan sebanyak apapun, tapi kalau di luar Yesus tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah hanya di dalam Yesus. Kenapa kita bisa menarik perhatian Allah dan berkenan kepada Allah? Dan kita disebut anak Allah karena ada nama Yesus. Di saat kita lahir baru, di saat kita bertobat, kita dibaptis dan kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya, menjadi anaknya yang diakui olehnya. Dan saat itulah nama Yesus ada dalam roh dan jiwa kita. Dia tidak memandang tubuh kita, saudaraku, secantik apa dan sehebat apa, tidak ada di hadapan Allah. Tapi Dia memandang roh jiwamu, ada nama Yesus atau tidak. Itulah yang menarik perhatiannya. Dia datang kedua kalinya di awan-awan. Dia hanya datang kepada kepunyaannya. Bahkan Yohanes 17 berkata di situ, aku berdoa bukan kepada dunia, aku berdoa, tetapi kepada mereka yang telah Bapa berikan kepadaku, supaya mereka dipelihara dalam nama Bapa yang Bapa berikan kepadaku, dan mereka terlindung daripada iblis. Ingat saudara, sekali kita menerima kasih anugerah, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara, apabila sendiri kita yang meninggalkan Dia. Lakukanlah segala sesuatu dengan iman, karena iman itu adalah Yesus sendiri. Efesus pasal keempat di situ berkata, ayat yang kelima, hanya ada satu Tuhan yang kita sembah, yang kita akui, di dalamnya yaitu bernama Yesus. Dan satu iman, yaitu iman kita hanya di dalam Yesus. Dan satu baptisan, yaitu baptisan hanya baptisan di dalam Yesus. Itu Yesus yang berkata, saudara. Karena Dia Allah yang melampaui akal. Dunia, iman, bahkan Yohanes 1 Yohanes di situ berkata, iman mengalahkan dunia. Amin. Yesus kita adalah yang telah mengalahkan dunia. Maka Dia berkata, orang di dalam Dia akan lebih, bahkan lebih daripada pemenang. Pemenang bukan dari apapun, saudara. Pemenang dari masalah. Masalah akan datang menghimpit saya dan saudara. Tetapi sekali kita katakan, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Rasul Paulus berkata, apakah yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Apakah sakitkah? Tidak ada, saudara. Tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan kita daripada Dia. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Dia tetap segalanya bagi kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dalam iman. Karena tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Karena iman itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Bahkan Ibrani 11 di situ, segala sesuatu yang kita harapkan, Dialah harapan kita dalam segala-galanya dalam hidup ini, saudara. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat, walaupun kita tidak lihat, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Dia adalah Allah kita yang akan melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya, di saat kita mengalami sakit, saya pernah mengalami sakit yang sangat dasar, saudaraku. Konsumsi obat selama 7 bulan.
dan harus ambil lab selama 7 bulan. Dan selama 7 bulan saya harus berkatakan dengan iman, saya sembuh oleh bilur-bilurmu saya sembuh. Jadi proses demi proses iman itu menjadi nyata dalam hidup saya. Saya bisa berdiri hari ini di hadapan saudara. Itulah orang yang memiliki iman. Dia akan mampu bersama dengan iman. Dan iman akan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin mencari mungkin. Banyak pengalaman kita dengan Tuhan. Banyak pengalaman, banyak kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Itulah yang membuat iman kita semakin kokoh. Itulah yang membuat iman kita semakin teguh. Karena Tuhan menghendaki supaya kita tetap beriman teguh hanya kepada Yesus. Sungguh firman Tuhan pada sore hari ini hanya dengan inspirasi Roh Kudus saya dapat berdiri di depan saudara jemaat semua. Bagaimana juga dia mengajarkan saya untuk terus hidup dalam iman kepada Dia. Karena firman berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup hanya karena Yesus. Harta kekayaan tidak menjadi andalan kita, saudara. Bisa dalam sekejap mata dia hilang. Contohnya beberapa hari yang lalu waktu saya ada di Moming, saya ingat ada kebakaran toko kan, dalam sekejap. Tapi kalau ada nama Yesus dalam hidup kita, boleh hilang lenyap, tetapi Dia tetap tinggal tetap akan memberi kepada kita lebih dari apa yang ada dalam dunia ini. Karena pengharapan kita, iman kita bukan dalam dunia ini. Karena ada satu harta yang kekal, yang tidak akan bisa dicuri, tidak akan bisa dibongkar, dan tetap tinggal untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya kepada Dia. Jadi dari sore hari ini, dari apa yang saya sampaikan kepada saudara, iman yang melampaui akal itu adalah Yesus itu sendiri iman kita. Yesus itulah iman kita yang melampaui akal pikiran, yang mampu melakukan di luar akal pikiran kita, karena Dia Tuhan yang tidak bisa menyangkal dirinya. Jadi pada sore hari ini, saudaraku, dengan inspirasi yang Roh Kudus berikan kepada saya, bahkan Roma di situ 1 ayat 17 tadi berkata bahwa iman itulah yang memimpin kita kepada iman, yaitu Yesus itulah yang akan memimpin kita untuk terus kita mengalami Dia, untuk terus kita berjumpa dengan Dia, untuk terus kita mengalami kuasa dan mujizat-Nya. Jadi pada sore hari ini, bagaimana iman kita bisa tetap teguh dan kuat, saudaraku, hanyalah bersama dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa. Murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja sebelum penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita mempertahankan iman kita sampai sukses. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita untuk kita memiliki bagaimana kita mencintai Tuhan. Hanya Roh Kudus. Itulah fungsi Roh Kudus. Itulah tugasnya Roh Kudus. Dia menolong orang-orang kudus. Dia memimpin orang kudus ke dalam segala kebenaran. Karena Roh Kuduslah yang mengenal isi hati Bapa. Dan isi hati Bapa itu adalah Yesus. Dan isi hati Bapa itu adalah firman. Hanya bersama dengan Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa tanpa Roh Kudus. Karena 2000 tahun yang lalu iman itu datang secara tubuh. Dan iman itu telah duduk di surga. Sekarang Dia mengirim Roh-Nya menjadi penolong untuk selalu senantiasa menolong kita. Maka dalam segala hal, hanya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berdiri hadapan Tuhan. Karena apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Esa tidak bisa dipisahkan. Satu di dalam 3 kepribadian. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Tapi pribadi Bapa adalah esensi ilahi yang paling utama. Dia layak memiliki rancangan, dia memiliki kehendak. Dan anaknya yang melakukan kehendak Bapa. Dan Roh Kudus lain menyaksikan kalau sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Dan di saat Dia naik ke surga dan duduk bertata sebagai Allah di dalam kerajaan surga, dan mengirim Roh-Nya, yaitu Dia sendiri yang datang menolong kita tinggal dalam jiwa kita. Sehingga Dia berkata, aku tidak akan pernah tinggal dalam rumah buatan tangan manusia, tapi aku akan tinggal dalam rumah buatan tanganku sendiri, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dialah yang memampukan kita untuk kita mempertahankan iman kita sampai kita sukses, sampai kita bisa terangkat apabila kita masih hidup bila nafsu ini berbunyi. Hanya Roh Kudus membuat kita untuk tetap mempertahankan iman kita, saudaraku, untuk membuat kita bergairah untuk memuji Tuhan, membuat kita bergairah, merasa haus lapar untuk kita mempertahankan iman kita hanya bersama dengan Roh Kudus. Karena Yesus dengan Roh Kudus dengan Bapa
adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Esa, Allah yang kita sembah adalah satu, tapi memiliki tiga perbedaan. Dan ingat, yang satu itu juga memiliki satu nama, tidak bisa dipisahkan. Ada orang bilang nama Bapa itu Allah. Allah itu artinya yang patut disembah. Allah atau Tuhan yang patut disembah, tetapi nama Bapa tetap namanya adalah Yesus. Ada firman-Nya saudaraku, kalau saudara mau telusuri lagi, ikut live-nya yang ada di Ibu Kristi, saya pernah menjelaskan di situ. Kita ada di sini, yaitu hanya cuma satu. Rasul Paulus berkata, aku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Bahkan Yesus berkata kepada murid-murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama Anak dan nama Roh Kudus, dan ajarkanlah siapa itu Bapa, siapa itu Anak, dan siapa itu Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Kita ini adalah anak-anak Allah yang wajib untuk menyatakan nama Allah dimanapun berada. Untuk menyatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang melampaui akal pikiran manusia. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Itulah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Jadi pada sore hari ini, saudara yang hadir jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengenal kita dari tempat yang maha tinggi. Dia menembus roh jiwa kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu siapa yang ada namanya. Karena Yesus berkata, biarkanlah lalang dengan gandum itu tumbuh bersama-sama. Akan ada tiba saatnya nanti. Bagaimana dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, kudus itu artinya yang dipisahkan. Akan ada nanti, akan dipisahkan, saudara. Kita di sini tinggal bersama-sama, duduk sama-sama. Tetapi yang membedakan kita, yaitu Dia sendiri yang tahu apakah namanya ada pada kita atau tidak. Bagaimana bukti namanya ada pada kita? Buktinya, kalau ada namanya dalam kita, maka kita akan selalu ada di hadirat-Nya dan selalu sukses dalam meningkatkan iman kita dan selalu sukses dalam ibadah-ibadah kita, dan kita tetap menjadi saksi Yesus sampai Dia datang kembali. Itulah bukti karena ada namanya dalam kita. Karena Rasul Paulus berkata, sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah bisa pisahkan kita daripadanya, karena namanya ada dalam kita. Karena namanya adalah roh jiwa kita. Dia mengenal miliknya, Dia mengenal anaknya, Dia mengenal kepunyaannya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah, tetapi karena Injil, mereka adalah seteru Allah. Mereka menjadi seteru. Kenapa? Karena mereka menolak. Maka diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak, bangsa-bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain mendapatkan kasih karunia. Hidup karena kasih karunia. Itulah kemurahan Allah yang luar biasa diberikan dalam Yesus. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, saudara. Kehidupan saya, saudaraku, kalau mau diceritakan sangat pahit. Tetapi walaupun pahit, Firman berkata, waktu saya diberikan istirahat dalam Kudus, waktu Yohanes dibuang di Pulau Patmos, Dia suruh telan itu kita. Waktu dia telan sama saudara perlu pahit. Tapi waktu dia telan seperti manis gitu, seperti madu, lebih madu. Tapi kok rasa pahit gitu. Firman Allah itu walaupun pahit, tapi di dalamnya lebih manis daripada madu, saudara. Pahit. Kalau engkau ingin melihat dan bersama-sama dengan Allah, engkau harus menelan yang pahit untuk engkau memperoleh yang manis. Untuk menjadi warga kerajaan surga, tidak menjadi anak gampangan, tidak bisa membalik telapak tangan, tetapi kita dibentuk, saudara, kita diproses. Sampai sejauh mana iman kita kepada Dia, sampai sejauh mana dunia akan menggoncangkan kita dengan berbagai cara. Iblis akan menggoncangkan kita. Iblis bahkan Firman berkata bahwa pada akhir zaman kita akan ditampi. Bahkan gandum pun bisa jatuh, saudara. Tetapi kalau ada nama Yesus, ada Roh Kudus, Dia yang memampukan kita. Sepahit apapun dan sesakit apapun, tetap katakan Yesus yang kembali. Amin. Sepahit apapun dan sesakit apapun, Yesus kau tetap baik. Yesus kau tetap baik. Yesus kau tetap Bapakku. Yesus kau tetap segalanya bagiku. Itu yang saya alami, saudara, dalam hidup saya. Saya mengalami sakit yang sangat berbahaya, saudara. Saya untuk dalam. Tapi saya sembuh hanya saya mengucapkan firman dengan iman kepada Yesus yang mampu melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan tadi banyak kesaksian, saudara. Dan dalam kondisi itu Tuhan menuntut saya
untuk saya tetap berkata, Yesus engkau bahagia, Yesus engkau bahagia, Yesus engkau bahagia. Kenapa? Karena setiap saat jantung saya begini sudah. Antara mati dengan hidup, mati dengan hidup. Tapi di saat ketakutan itu datang menghibur saya katakan, saya sembuh oleh bilur-bilurmu, saya sembuh oleh bilur-bilurmu, saya sembuh. Saya percaya kuasa darah Yesus, saya percaya kuasa darah Yesus mampu melakukan perkara yang tidak mungkin. Berikan saya hidupmu Tuhan. Dan hari ini sampai dokter bilang sungguh ajaib, karena Yesus yang saya sembah adalah sangat ajaib, di luar melampaui akalnya seorang dokter. Itu yang saya membuktikan pada sore hari ini kepada saya. Dan bukan itu cuma kesaksian saya, kakak saya pun pernah sempat bersaksi kepada saya sakitnya yang sangat-sangat mengerikan, tetapi dia ada pada sore hari ini. Karena apa? Karena dia memiliki iman yang melampaui akal manusia. Dia memiliki Tuhan yang melampaui segala-galanya. Dia memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan mau sore hari ini saya dan saudara harus hidup di dalam iman dalam nama Yesus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, lakukanlah dan terimalah itu dengan sukacita dalam nama Yesus. Maka Allah akan mengubahkan itu menjadi kemenangan dan kesukaan luar biasa bagi saudara. Saya sudah mengalami itu saudara. Makanya sore hari ini Tuhan izinkan saya berdiri di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan masih banyak hal yang pahit saudara. Di saat-saat diperhadapkan antara memilih dunia, antara meninggalkan pelayanan atau memilih pelayanan. Saudara tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau saya izinkan melayani di sini karena Tuhan tahu saudara. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin saya bisa melayani. Tapi saya bilang Tuhan, pria ini sangat pahit. Tapi Tuhan bilang, sepahit apapun, aku bisa mengubahkannya menjadi indah. Secara manusia saya tidak mampu. Tapi saya bilang, sekali Yesus yang telah saya pilih dari masa muda saya dedikasikan hidup saya. Tuhan mengeluarkan saya dari tengah keluarga yang tidak mengenal kebenaran. Apakah saya harus meninggalkan pelayanan? Saya memilih saya melayani. Dan saya hidup di sekolah teologi Bethel di sore sana saudaraku. Bertahun-tahun saya hidup di sana. Sampai gereja itu berdiri sampai detik itu. Dan nama saya ada di situ sebagai perintis. Hanya karena iman yang saya sampaikan kepada saudara yang memampukan saya. Karena secara logika, secara manusia saya tidak mampu saudara. Tetapi dia yang memampukan saya bisa melayani sampai detik ini. Saya rindu semua saudara yang ada di sini milikilah iman dalam segala hal. Karena iman itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan terus memimpin kita dari hari ke hari sampai kita terus mengalami dia. Karena apa? Di saat kita melakukan segala sesuatu dengan iman dalam nama Yesus, itu akan menarik perhatian dan ingat. Di saat engkau menjadi anak yang menarik perhatiannya, maka engkau akan menjadi kesukaannya. Maka matanya akan terus tertuju kepadamu. Makanya dia berkata, bukan kepada dunia aku berdoa, Yohanes 17, tetapi kepada anak-anakku yang telah Bapa berikan kepadaku. Yesus di surga selalu berdoa agar kita tetap mempertahankan iman kita sampai sukses. Karena apa? Karena dia tidak mau kita jauh dan kita hilang dan kita binasa saudara. Mungkin sedikit lagi saya akan mengakhiri khotbah ini karena saya melayani hanya dalam pimpinan Roh Kudus bersama dengan Roh Kudus. Sekali lagi inspirasi sore tadi waktu saya berdoa untuk menyiapkan firman, dia bilang gini pada saya, kamu jemaat ini kan datang ke gereja ini kan untuk mau masuk surga. Semua mereka buang waktu, kesempatan, pekerjaan untuk beribadah kepada untuk surga. Tahukah kamu bahwa di surga itu apa yang kamu lakukan? Apakah hanya cuma duduk nonton atau hanya cuma duduk saja? Bilang gitu dalam doa saya saudara. Yang di surga itu, yang kita lakukan itu memuji dan menyembah. Ada firman-Nya. Yohanes 19 di situ. Mari kita baca. Ini agak di luar dari tema itu saudara. Ini inspirasi yang saya mau bagikan kepada jemaat. Wahyu pasal yang ke-19 di situ ayat 1 sampai 10. Di sana ada pujian penyembahan. Di sana ada kata haleluya. Bukan hanya haleluya khusus untuk orang Bethel, untuk orang Pentakosta, bukan. Itu kata surgawi. Dan yang kedua,
tidak ada ibadah. Di Wahyu itu dibilang di surga itu hamba-hambaku akan beribadah kepadaku di surga. Dan pemimpinnya adalah Yesus. Di sana kita hanya cuma beribadah. Dan pemimpinnya adalah Yesus. Firman-Nya adalah Yesus itu sendiri. Ada dua hal yang kita akan lakukan ke surga. Makanya iman kita ke surga. Kita tahu apa yang tidak kita lakukan di sana. Makanya di dunia inilah kita melatih tubuh kita untuk melatih menyembah. Jadi kalau ada jemaat di sini yang tidak bisa menyembah, minta. Bapak berikan aku karunia untuk bisa menyembahmu dalam roh dan kebenaran, karena Yesus berkata, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan tiba saatnya, dan saatnya inilah saatnya. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena penyembah demikianlah yang berkenan kepada Bapa. Dan di surga itu ada ibadah. Makanya saudara membuang waktu itu tidak sia-sia, karena dalam ibadah itu ada janji Allah untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup kekal yang akan datang. Bahkan Allah berkata, kalau kamu setia, kamu sukses dalam ibadahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu dan kamu akan terus mengalami Allah. Selama 6 hari kamu bekerja, Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagimu yang mengasihi Dia dan sukses untuk beribadah kepadanya. Dan pada puncak hari yang ke-7, yaitu pada hari yang hari Minggu, adalah puncak iman kita. Disitulah Allah siap memberkati apa yang kita kerjakan selama 6 hari. Saya sungguh bangga melihat saudara yang begitu setia dengan Tuhan. Karena apa? Karena saudara tahu dengan saya bahwa dalam ibadah itu mengandung janji Allah untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi mungkin ini saja apa yang saya sampaikan bagi kita pada sore hari ini. Satu lagi inspirasi yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, sebagaimana Bapak Gembala tadi katakan, supaya kita terus memiliki iman dan kita tetap koneksi dengan iman itu, yaitu kita terus memiliki hubungan. Kita harus terhubung setiap saat. Setiap saat kita terhubung dalam apapun yang kita kerjakan, kita terhubung dengan Dia. Hati kita tetap terangkat dengan Dia. Karena apa? Karena Dia Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat kita bekerja pun, saat kita memasak, saat kita pun, kita terus terhubung dengan Dia. Ku terhubung denganmu, tak mau terlepas dari tangan Tuhan yang penuh kasih. Karena apa, saudaraku? Karena kita tidak bisa hidup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 berkata di situ. Akulah pokok anggur, dia berkata. Dan kita adalah cabang-cabangnya. Dan di luar Dia kita akan binasa, kita akan mati. Oleh sebab itu, mari pada sore hari ini, akhir dari apa yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, kita bangga karena kita memiliki iman yang melampaui akal kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam minggu ini, dalam bulan ini, lakukanlah itu dalam iman dalam Yesus. Dan yang kedua, teruslah bersandar kepada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk terus mempertahankan iman kita sampai kepada akhirnya. Dan yang terakhir, kita terus memiliki komunikasi yang indah dengan Dia. Setiap saat kita tetap terhubung dengan Dia. Karena saat kita terhubung dengan Dia, Dia akan menyatakan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Dia akan berikan kita inspirasi-inspirasi baru. Dia akan mengalir berikan air di dalam hati kita. Mungkin di saat kita melemah, di saat kita terhubung dengan Dia, kita akan merasa kuat. Itu yang saya alami, saudaraku. Dan saya percaya bukan saya saja yang alami, tapi semua kita yang telah mencari anak Allah selalu dan senantiasa mengalami Allah. Amin akan firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada sore hari ini. Dan saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita semua bangkit berdiri.